1 sore hari ini. Saya akan mengatakan 3, 2, 1. Tidak semua yang terbaik 3, 2, 1. Sekali lagi kita harap jalan salah satu. Baik, 3, 2, 1. Luar biasa sekali. Baik, itu hadirin tadi rangkaian acara rapat koordinasi nasional, rencana aksi nasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, didampingi oleh Jongkok. Permisi, BPDP Jongkok. KS. Maaf ya. Biasa itu. Dirjen Perkebunan, Pak. Dirjen Perkebunan. Kemudian Dirjen Perkebunan. Di kiri, Pak. Jadi rapat koordinasi terkait dengan rencana aksi nasional dari perkebunan sawit berkelanjutan ini adalah tindak lanjut daripada Impres Bapak Presiden tahun 2019 terkait dengan rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 2019-2024. Arahan Bapak Presiden bahwa rencana aksi nasional ini dilanjutkan ke 2024-2029 dan Impres tersebut memberikan mandat kepada kementerian lembaga serta sentral penghasil kelapa sawit. Ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama tentu penguatan data dan penguatan koordinasi infrastruktur, dan penguatan data ini sudah diperkuat dengan Kementerian Pertanahan, kemudian Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, di mana sebetulnya overlay data sudah dilaksanakan. Kemudian peningkatan kapasitas dan kapabilitas daripada pekebun, kemudian juga pemantauan terkait dengan pengelolaan dan masalah lingkungan, dan percepatan sertifikasi ISPO dan akses terhadap produk. Nah tentu pasca terbitnya itu secara kumulatif sertifikasi ISPO ini sudah dilakukan oleh 883 perusahaan dan 52 koperasi dan perkebunan. Nah di samping itu realisasi program PSR rata-rata 50.000 per tahun, dan dana PSR telah digelontorkan untuk luasan 331.007 hektar atau 9,25 triliun. Nah, dalam pembahasan rapat sebelumnya, pemerintah akan meningkatkan dana PSR yang disalurkan kepada pekebun dari 30 juta, yang biasanya 30 juta itu hanya P0, itu menjadi 60 juta per hektar, sehingga dengan demikian para pekebun bisa juga merawat tanamannya sampai menghasilkan ataupun menghasilkan TBS. Dan selanjutnya juga tadi rapat sebelumnya dengan para menteri terkait syarat untuk PSR dipersingkat. Jadi tadinya ada 6 step menjadi 3 step, dan verifikasinya dipermudah, bisa menggunakan dinas, bisa menggunakan asosiasi ataupun lembaga yang nanti akan ditunjuk, dan selanjutnya berproses melalui Dirjen Bun dan ke BPDP KS. Di samping itu proses pengajuan PSR juga dipersingkat, sehingga dengan mekanisme yang baru ini diharapkan dalam 15 hari bisa diproses. Kemudian tadi juga dibahas penyelesaian sawit di kawasan hutan dari Kementerian LHK sudah menyiapkan berbagai skenario yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, ada yang ingin ditambahkan, Pak Gubernur, silakan. Ini kan saya minta, kebetulan adanya juga perusahaan 41 yang belum punya haji ini, jadi barangkali bisa lebih dipercepat kembali. Dan ya, kasih Pak Menko bisa naikin 60 juta untuk lagi. Karena saya punya bagi hasil dapat 80 juta per tahun, 80 juta miliar. Miliar, jadi itu terima kasih. Yang kita bicarakan
tim Dua. Kepala BPD cukup, Pak Dirjen. Ada pertanyaan? Ya. Yang 60 juta peningkatan dana PSR-nya itu mulai kapan diterapkan? Kemudian yang kedua, tadi kan sudah ada penyelesaian terhadap beberapa lahan sawit yang di kawasan hutan ya Pak, dengan denda administrasi dan PNBP kalau nggak salah Pak. Nah itu sejauh ini sudah berapa rupiah sih Pak yang diterima oleh pemerintah dari penyelesaian kasus ini Pak? Terima kasih. Pertama, dana PSR itu nanti akan dimulai di bulan Mei. Kemudian akan ada revisi daripada Permentan terkait dengan jumlah. Nanti dari Kementerian LHK bisa menyampaikan, karena tadi kita sudah bahas, karena ada beberapa yang perinciannya tadi kita agregatnya belum kita jumlahin. Ya. Ada lagi? Jadi percepatan seluruhnya dari segi korporasi maupun sawit rakyat itu sudah diselesaikan oleh Satgas yang ada di Kementerian LHK. Jadi detailnya tadi